Senang bisa kembali ke sini. Maaf suara saya rada aneh saudara, saya habis sakit terus terang. Selasa saya sakit, Jumat pagi baru rada mendingan, sekarang udah mendingan. Tenang, tidak menular saudara. Sebelum saya mulai, saya diingatkan Tuhan satu lagu saudara. Saya nggak tahu engkau tahu lagunya atau enggak. Saya mau nyanyikan ya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, puji. Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku, sahabatku dan sahabatku. Kau yang terindah, termanis, Engkau bagiku. Mari yang tahu lagunya dengan segenap hatimu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari angkat tanganmu bersama. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Dan ku sembah Kau, ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau. Katakan bersama. Selain Kau tiada yang lain ada padaku. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
Tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, hanya Kau Yesus selama-lamanya. Hanya Kau Yesus selama-lamanya. Oh, hanya Kau Yesus selama-lamanya. Saudara, ini yang saya belajar, saudara. Kekristenan itu sebenarnya perjalanan hati. Semua yang nampak ini nanti akan hilang, saudara. Yang sisa cuman yang batiniah. Yang sisa justru apa yang tidak kelihatan sekarang. Hati Anda dan hati saya. Jadi itu seharusnya menjadi perhatian yang paling utama kalau kita mau mengaku kita sebagai Kristen. Kristen itu sebenarnya apa sih? Pengikut Kristus. Kata Kristen pertama kali dimunculkan di saat di kota Antioquia, saudara. Pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kemudian ada sisa-sisa sekelompok orang yang hidupnya nyontoh persis, plek, seperti Yesus. Hidup ini di sini dalam arti kata gaya hidupnya sehari-hari. Nyontoh Yesus. Makanya dijuluki oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu Kristen. Nah, unfortunately saudara, dengan perkembangan gereja, nama Kristen masih ada. Tapi banyak sekali yang esensinya sudah menurun. Capnya Kristen, tapi meniru Yesusnya sudah tidak ada. Sebelum saya lanjutkan, saudara, sebuah kehormatan buat saya untuk bisa berdiri di sini untuk sharing. Saya tidak mau ngomong saya khotbah, saudara, saya sharing. Pak Petrus Hadi memberi kesempatan, dan buat saya itu sebuah kehormatan yang saya tidak anggap enteng, saudara. Dan saya mau pastikan pagi hari ini yang saya sampaikan merupakan pesan yang daripada Tuhan sendiri. Amin. Pagi hari ini saya kasih judul tanda. Katakan sama-sama tanda. Sign. Sign-nya gak usah diulang, tanda aja. Tanda itu apa, saudara? Kalau mau definisi tanda, saudara. Tanda itu adalah sebuah hal yang diperlukan untuk menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Ini definisi saya sendiri, saudara. Tanda adalah sebuah hal yang diperlukan untuk mengkonfirmasi sesuatu. Sekarang saya mau tanya, lebih penting mana? Sesuatunya atau tandanya? Hah? Halo? Lebih penting tandanya? Lebih penting sesuatunya. Kita mau sepakat itu dulu, saudara. Tanda perlu nggak? Perlu. Untuk mengkonfirmasi sesuatu. Untuk menekankan sesuatu. Untuk memberi arah kemana supaya sampai kepada sesuatu itu. Sekali lagi saya tanya, lebih penting mana? Tandanya atau sesuatunya? Amin. Kita buka ayat dulu, saudara, supaya terlihat rohani. Yohanes 6 ayat 26. Maaf ya, saudara, kalau saya ini lagi pilek soalnya. Yohanes 6 ayat 26. Sebelum kita baca di ayat tersebut, kita buka dulu ke ayat pertama dari Yohanes 6. Judulnya apa, saudara, yang bawa Alkitab?
di sini nggak ada judulnya pasti. Saudara, kalau saya boleh kasih saran, kalau engkau datang ke sini, memang LED membantu saudara. Tapi kita tuh datang ke gereja tuh sebenarnya apa sih? Kita mau belajar, amin. Jadi jangan cuma mengandalkan LED saudara. Bawa firman, bawa Alkitab. Kalau ada iPad, bawa iPad. Catatan bawa, catat. Kita pikiran sering lupa, tapi catatan tidak bisa lupa. Amin. Yohanes 6. Itu perikopnya judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang di sini adalah 5.000 laki-laki dewasa. Di kalangan Yahudi yang dihitung 5.000 ini adalah pria yang di atas 30 tahun, saudara. Jadi sebenarnya jumlah aslinya tidak 5.000. Gak ada yang tahu, tapi ada beberapa kelompok orang yang tidak dihitung di sini. Golongan wanita tidak tertera di sini. Anak-anak di bawah 30 tahun tidak terhitung di sini. Jadi secara harafiah jumlahnya lebih daripada 5.000. Tidak tertulis berapa, bisa 10.000, bisa 12.000, bisa 15.000, who knows. Yang saya mau tekankan, ini Yesus berhadapan dengan banyak orang, katakan sama-sama, banyak orang. Oke? Dan Yesus melakukan sebuah mujizat yang spektakuler. 5.000 orang dikasih makan, hanya dengan apa? 5 roti, 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang pria dewasa, sudah itu masih untung badi. Berapa? Saya kalau boleh ada campur bahasa Jawa ya, saya sudah sekian tahun tidak bisa khotbah berbahasa Jawa saudara. Jadi kalau ngomong bahasa Jawa tuh lego gitu loh. Yohanes 5 ayat 1 sampai ke ayat berapa ini nggak tahu. 15. Cerita bagaimana Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 pria dewasa. Spektakuler ya. Luar biasa. Terus perikop selanjutnya judulnya apa? Yesus berjalan di atas air. Siapa di sini yang pernah berjalan di atas air? Mau berenang aja nggak bisa, gimana berjalan di atas air? Coba kalau tiba-tiba saudara, setelah khotbah ini saya di belakang masih ada kolam nggak ya? Masih ya? Saya tiba-tiba ke kolam dan berjalan di atas air. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Heboh bukan? Dan Tuhan Yesus lakukan itu. Amin. Terus perikop berikutnya judulnya apa? Orang banyak mencari Yesus. Orang banyak ini siapa? Tidak menutup kemungkinan dan kemungkinan besar. Orang banyak ini termasuk orang-orang yang diberi makan Yesus di ayat yang pertama. Datang kebaktiannya Yesus, terima firman, perut kenyang. Tekwa mana sesok? Datang lagi besoknya. Karena apa? Puas. Dikenyangkan. Gitu ya? Kan gitu kan, kita kalau ke gereja puas. Sesok tekoneh. Tapi kalau gerejanya tidak puas. Minggu depan pindah. Di sini nggak ada saudara. Adanya di Sydney. Terus Yohanes 6 ayat 25. Judulnya apa? Roti hidup. Nah di sini mulai ada perubahan saudara. Ayat 25. Yohanes 6 ayat 25. Thank you. Ketika orang banyak menemukan Yesus, sekali lagi ya orang banyak ini orang-orang yang sebelumnya datang ke kebaktiannya Yesus. Yang diberi makan oleh Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Dalam bahasa Greka aslinya, semeion. Katakan sama-sama, semeion. Bukan semeion saudara, semeion. Itu artinya tanda-tanda. Sekarang saya mau tanya, kalau engkau jeli, tanda-tanda di sini ini apa?
mujizat yang sebelumnya Yesus lakukan. Apa itu? Ya kalau dalam konteks ini, 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan 5.000, sisa 12. Yesus berjalan di atas air. Tuhan lakukan itu enggak? Tuhan lakukan loh saudara. Dan saya percaya tanda-tanda mujizat itu masih ada sampai saat ini. Kalau Tuhan mau lakukan, sangat mudah saudara. Yuk kita selesaikan ayat ini dulu. Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Ingat tadi tanda itu dibutuhkan untuk menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Betul? Jadi Tuhan melakukan mujizat, 5.000 orang dikasih makan, berjalan di atas air. Itu tanda buat orang banyak ini, supaya mengkonfirmasi ini loh, aku Mesias yang kau tunggu-tunggu selama ini. Sampai di sini bisa mengerti? Nah, tapi yang orang banyak ini salah sambung, salah mengerti. Cari-cari Yesus. Tapi bukan karena mengerti bahwa dia Mesias. Bukan karena kemudian, karena tanda itu mereka menjadi percaya bahwa dia Mesias. Bukan karena itu. Orang banyak ini mencari Yesus karena apa saudara? Perutnya kenyang. Ayo coba baca lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku itu bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda tadi. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini yang saya mau katakan, mujizat terjadi dalam hidupmu bukan untuk mengenyangkan perut kita saudara. Engkau mengalami mujizat dalam hidupmu, tujuannya bukan untuk mengenyangkan kita. Tujuannya apa? Untuk membuat kita yakin dan mengerti bahwa Allah kita hidup. Amin. Tapi kita harus melihat konteks dari ayat tersebut. Biasakan kalau baca firman, jangan comot ayat, dikeluarkan dari konteks saudara. Ada 3 peraturan kalau engkau membaca firman. Yang pertama, konteks. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, konteks. Kita kembali kepada konteks. Lihat kepada siapa Yesus ngomong. Kalau engkau jeli, di ayat 26 ini, Tuhan ngomong kepada siapa? Ada yang bisa kasih jawabannya? Kepada para murid yang 12 atau kepada orang banyak? Orang banyak. Yang notabene belum mengerti betul. Belum tahu betul siapa Yesus. Kalau zaman sekarang, saya boleh bahasakan, ini orang-orang Kristen yang masih baru, masih muda. Belum ada kedalaman, belum mengerti banyak firman. Karena itulah, untuk membuat mereka yakin dan percaya bahwa akulah Mesias, Yesus melakukan mujizat-mujizat tersebut, tanda. Saya mau analogikan begini saudara. Siapa yang pernah ke Gunung Bromo? Saya nggak tahu kenapa saya munculnya Bromo saudara. Kalau kau belum pernah ke Bromo saudara, dan kau tidak punya GPS, hal pertama yang kau cari apa? Hah? Tanda, plang. Biasanya tahu plang itu apa? Bahasa Portugisnya tanda itu plang. Sorry saudara, saya kalau khotbah suka ini dulu, Pak Petrus Hadi. Plang, biasa ada plang tanda panah, tulisan Bromo 100 km. Betul ya? Nah karena ada tanda itu, kita mengerti jalan mana menuju ke Gunung Bromo. Saya mau tanya, yang penting plangnya atau yang penting Bromonya?
Ada nggak dari engkau yang begitu engkau ketemu tanda, Plang Bromo 100 km, kemudian kau turun dari mobil, engkau mengambil tenda, kau dirikan kemah di bawah tanda itu dan kau diem di situ. Kira-kira sampai ke Bromo nggak? Hah? Nggak sampai kan? Setelah engkau lihat tanda Bromo 100 km, apa yang kau lakukan? Kau tinggalkan tanda itu, kau mulai jalan. Bromo 100 km. Kalau engkau jeli, engkau mengerti apa yang saya mau bidik, saudara. Tanda-tanda mujizat masih ada. Amin. Tapi itu bukan esensi dari kekristenanmu, saudara. Sayangnya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang begitu melihat tanda-tanda mujizat. Dia dirikan kemah di bawah Plang Bromo 100 km dan dia berkutit di situ. Setahun muter-muter di situ, 2 tahun muter-muter di situ, dan dia pikir dia sudah ada di Bromo. Padahal masih 100 kilometers away. Dia pikir dengan setiap hari dia melihat tanda Plang Bromo 100 km, dia sudah ada di Bromo. Banyak anak-anak Tuhan yang berkutit di tanda-tanda mujizat. Dan mereka berpikir, aku sudah temukan Tuhan. Tadi saya buka dengan apa? Kekristenan adalah perjalanan hati. Sampai apa? Tujuannya sampai apa? Sampai hati kita itu bisa ngomong, selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sampai hati kita bisa ngomong itu. Tidak hanya di bibir, tapi hati kita teriak, Tuhan, aku tidak mau yang lain. Tuhan bisa berkati kita, saudara. Tapi kita ngomong, Tuhan, aku tidak mau yang lain. Tanda-tanda dan mujizat masih relevan. Tapi begini, saudara. Saya pun sampai hari ini masih mengalami tanda-tanda mujizat. Cuma seringkali kesalahan kita membuat tanda-tanda dan mujizat itu sebagai ukuran kedewasaan rohani kita. Kita sering beranggapan karena aku mengalami tanda-tanda mujizat setiap hari, berarti Tuhan berkenan atas hidupku. Berarti Tuhan sudah suka akan keberadaan hidupku. Well, kalau itu ukuran kita, saudara, saya percaya tidak ada seorang pun dari Anda di sini yang pengalaman mujizatnya bisa mengalahkan bangsa Israel. Siapa yang pernah ke kali, mana tuh yang di Temanggung ini, kali apa jenenge? Hah? Progo. Engkau di kali Progo kemudian kalinya buka. Ada yang pernah? Yang ada kalau kau nyemplung kentir, saudara. Israel ngalami itu. Ada yang pernah? Tembok ini kau pukul, keluar airnya? Adanya kalau tembok kau pukul, kerikil yang keluar, saudara. Ada yang pernah? Engkau berpergian kemana-mana, tiang awan dan tiang api ngikutin engkau? Kalau mau pamer mujizat, jangan saingan dengan bangsa Israel. Kalah kita, saudara. Tapi kemana ujung hidup mereka? Yang ngalamin mujizat semua itu, saya mau tanya. Yang ngalamin laut terbelah, yang ngalamin air keluar dari batu karang, yang ngalamin mana keluar, kemana akhir hidup mereka, saudara? Satu angkatan mati di padang gurun semua, kecuali 2 orang.
Jadi dengan engkau mengalami tanda-tanda mujizat, jangan bangga. Jangan pamer, jangan sombong. Engkau belum kemana? Mana? Engkau hanya berkemah di bawah tanda Bromo 100 km. Engkau pikir aku sudah di Bromo. Belum. Dan itu yang terjadi sama kehidupan saya, saudara. Again ya, saya tidak anti tanda-tanda mujizat. Kalau mau cerita kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, mujizat yang Tuhan lakukan, sangat luar biasa. Tapi saya ngerti, Tuhan berikan itu supaya Roy ke sana. Ya, tinggalin, jalan. Nanti along the way ada lagi, Plang, Bromo, 20 km. Yes Tuhan, ke sana. Jangan melakukan kesalahan yang sama yang bangsa Israel lakukan. Justru bangsa yang mengalami mujizat setiap hari adalah bangsa yang sangat manja, saudara. Justru bangsa yang melihat mujizat setiap hari, bangsa yang paling sering komplain. Karena manusia batiniahnya tidak tersentuh. Coba engkau baca di kitab Keluaran. Di kitab Kejadian akhir. Yang dikomplainkan apa sih? Selalu pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya kan, mujizat-mujizat yang Israel alami kan kebutuhan jasmani semua. Pengen daging, Tuhan kasih daging. Lapar, Tuhan kasih mana. Pengen minum, Tuhan kasih air. Mementingkan yang jasmani, yang batiniah tidak disentuh. Ujungnya binasa semua, saudara. Yang percaya katakan amin. Terus. Tadi saya ngomong, Yesus di Yohanes 6 itu sedang ngomong dengan orang banyak. Yang Yesus pun tahu, ini orang masih baru, masih awam. Makanya Tuhan lakukan mujizat. Tapi pada saat orang banyak ini datang ke Yesus, minta lagi, Tuhan ngomong dengan terus terang. Kalau saya boleh bahasakan sehari-hari, itu begini. Aku tuh lakukan mujizat tadi itu sebagai tanda supaya engkau yakin aku ini Mesias yang sesungguhnya. Aku melakukan mujizat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmanimu. Bukan hanya sekedar supaya kampung tengahmu penuh. Ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Ayat selanjutnya. Kita buka Matius, saudara. Ayat 12, 38, 39. Matius 12, ayat 38, 39. Ini juga sama. Tadi tanda-tanda dipakai kata Seimeon. Kata Seimeon muncul lagi di Matius 12. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu apa? Seimeon. Suatu tanda daripadamu. Terus ayat berikutnya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu Seimeon. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kalau kau tahu tanda Nabi Yunus itu adalah tanda petunjuk bahwa nanti akan ada Mesias yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Anyway, mari kita pakai peraturan yang sama. Lihat konteksnya. Kalau tadi di Yohanes 6 ayat 26, Yesus sedang ngomong dengan orang banyak yang awam. Di Matius 12, itu audiensnya berbeda. Kepada siapa Yesus berbicara? Berbeda. Siapa yang tahu kepada siapa Yesus berbicara? Di Matius 12. Hah? Orang
Farisi dan ahli Taurat. Yesus di Matius 12 sedang bicara kepada pelayan-pelayan gereja. Sedang berbicara kepada pembicara-pembicara gereja. Sedang berbicara kepada pendeta-pendeta. Sedang berbicara kepada aktivis-aktivis. Yang sudah bermain gereja sekian tahun lamanya. Yang sudah mengerti firman, ahli Taurat, tahu firman. Ayat 39. Respon Yesus berbeda. Bisa tolong ayat 39? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, ahli Taurat itu, angkatan yang jahat ini, tidak setia, menuntut suatu tanda. Sudah mengerti banyak firman, sudah menjadi ahli firman, tapi masih menuntut tanda. Istilahnya sama Tuhan Yesus, tidak diladeni. Saudara, kata jahat itu saudara, kalau engkau selidiki, itu sebenarnya dalam bahasa Inggris lawlessness. Jahat itu di sini bukan berarti kemudian pemerkosa, pembunuh, korupsi, enggak. Kata jahat itu tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Tahu firman tapi tidak mau praktek. Dalam arti kata cuman teori. Itulah Farisi dan ahli Taurat. Yesus tahu ini orang sudah mengerti banyak firman, sudah saatnya dewasa, tapi masih menuntut tanda-tanda mujizat. Ini yang saya mau bagikan pagi hari ini saudara. Nanti sore saya akan sambung, saya akan simpulkan nanti sore. Kehidupan kekristenan kita itu perjalanan hati, perjalanan kedewasaan. Keselamatan dari Tuhan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan engkau dan saya kepada rancangan semula. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, dengan Yesus. Hanya itu dan cuma boleh itu tujuan kita. Tidak boleh ada yang lain. Kalau engkau mau ke Bromo, tidak boleh ada tujuan lain kecuali Bromo. Perkara ada plang Bromo 100 km yang dihiasi dengan baliho indah, itu hanya sekedar tanda, tinggalin. Mulai melangkah ke Bromo. Perjalanan hati kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Ini bicara tentang apa? Bagaimana engkau memilih dalam kehidupan ini. Bagaimana engkau bereaksi. Bagaimana engkau berespon. Harus persis sama seperti Yesus. Itu baru kekristenan. Nyontoh hidupnya Yesus. Kekristenan bukan pelayanan di panggung. Kekristenan bukan khotbah. Kekristenan bukan nyanyi. Kekristenan adalah dalam hari seharianmu. Engkau belajar menjaga perasaan Bapa. Dengan apa? Dengan bagaimana engkau bereaksi. Dengan bagaimana engkau berespon. Ada masalah, tetanggamu tiba-tiba pagi-pagi ngomong nyelekit. Bagaimana engkau menyikapi itu? Bangun pagi-pagi, pembantu lupa nyiapin kopi. Bagaimana reaksimu? Bangun pagi-pagi, sudah mau ke gereja, sopir telat datang. Bagaimana reaksi dan responmu? Dari hal yang kecil, di situ kita dibentuk. Jangan tambatkan kekristenanmu kepada tanda-tanda mujizat yang spektakuler. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak anti mujizat. Mujizat akan nyata di saat yang Tuhan pikir itu diperlukan. Dan yang saya mau kasih tahu, iblis bisa lakukan mujizat enggak? Jangan jatuhkan ukuranmu, kedewasaan kekristenanmu kepada mujizat. Saya mau tutup dengan kesaksian. Semoga saya tidak terlalu lama ya, Om Petrus ya.
Tadi kan saya ngomong bagaimana kita berespon dan bereaksi ya. Penting saudara. Semakin hari harus semakin serupa dengan Yesus. Ini bukan lebay, ini bukan berlebihan, itu standar. Yang selama ini sudah diturunkan. Siapa yang nurunin saudara? Ya orang-orang Kristen sendiri. Mungkin beberapa dari engkau pernah tahu, saya punya 3 anak saudara. Courtney sekarang sudah 11 tahun. Mungkin tahun depan dia akan lebih tinggi dari mamahnya. Anak saya kedua, Sharon, 7 tahun, tahun depan 8 tahun. Kemudian saya ada anak laki saudara, si bontot, namanya Caleb, umur 2,5 tahun. Mungkin kau pernah dengar ceritanya waktu anak kami kedua Sharon, istri saya mengandung Sharon, kami mengalami pergumulan yang berat saudara. Di usia kandungan 2 bulan, dokter memvonis bahwa ini anak akan lahir mengalami kecacatan. Chance-nya lumayan besar karena kadar besi dalam darah istri saya itu sangat rendah. Kita berusaha naikkan itu tetap tidak bisa. Akhirnya dokter memvonis, dia tanya ke saya, kamu mau gimana? Ini kemungkinan besar akan lahir dengan sebuah keterbatasan, kecacatan. Kamu ada pilihan sekarang. Mumpung usia kandungan belum dewasa, masih awal, masih early pregnancy. Itu kalau di Australia masih legal untuk diaborsi. Dokter bilang, pilihan di tanganmu. Kamu mau teruskan kehamilan ini atau kamu mau stop? Tapi dia kasih demikian. Kalau engkau teruskan, kau harus mikir. Anak yang lahir kecacatan di Australia itu biayanya sangat mahal. Itu menyita banyak uang dan juga menyita banyak waktu dan tenaga. Dokternya sudah kasih ancang-ancang saudara. Singkat cerita kami memutuskan untuk meneruskan. Mungkin kau sudah tahu kesaksiannya saudara. Kita beriman, kita deklarasi setiap hari. Karena saya percaya mujizat masih ada. Kita kan sering nyanyikan mujizat masih ada. Ya memang masih ada. Saya setiap hari saya deklarasi saudara dengan istri. Perut saya tumpangi tangan, inilah anak akan lahir sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bagaimanapun sekuat apapun iman saya, itu ada yang namanya mengalami keletihan. Saya nggak tahu engkau ngalamin kayak gitu nggak? Saya sehebat saya bisa ngomong saudara, ada saat-saatnya mengalami keletihan. Di usia kandungan 7 bulan, di saat saya lagi pressure kerjaan, juga pelayanan saudara, saya down sekali. Saya capek deklarasi, saya capek beriman. Dan saya jujur Tuhan, aduh. Karena gini saudara, setiap bulan itu saya harus kontrol. Dan setiap kali kontrol dokter yang sama, selalu ngomong yang sama. Kamu harus persiapkan loh. Ini anak bakal ada special treatment, dananya, keuangannya, waktunya. Kamu harus bisa membagi waktu. Itu terus terngiang dalam telinga saya. Sampai akhirnya suatu hari itu saudara, saya letih. Pulang kerja saudara. Tiba-tiba Tuhan lawat di mobil. Yang pertama kali saya perhatikan kan ada Tuhan. Tiba-tiba mobil saya itu mobil kerja saudara, tidak ada pengharum ruangan. Tiba-tiba mobil saya itu bau wangi saudara. Saya tahu Tuhan ini. Kemudian saya menepi di pinggir jalan. Saya diam. Dan kemudian tiba-tiba muncul suara gini. Roy, kamu capek ya? Waktu saya dengar suara itu saya nangis saudara. Saya seperti anak kecil yang ketemu papahnya. Saya ngomong, Tuhan aku capek. Sejujurnya imanku tidak sebesar itu. Aku capek Tuhan. Singkat cerita saudara, Tuhan ngomong demikian. Roy, seandainya nih anakmu aku izinkan lahir cacat. Gimana responmu? Di situ saya nangis, saya ngomong Tuhan aku tidak kuat. Dan Tuhan aku tidak tahu apakah yang menjadi respon saya kalau sampai anakku cacat. Saya tidak tahu apakah aku bisa setia, masih bisa setia. Aku nggak ngerti Tuhan. Tapi saya selalu
ingat apa yang almarhum Bapak Yusak Cipto selalu ngomong. Saya selalu kasih embel-embel. Tapi Tuhan, kalau seandainya memang ini yang menyenangkan hatimu, tolong kasih kekuatan buat aku dan istriku. Tolong kasih kekuatan ekstra. Tolong kasih anugerah ekstra supaya kami bisa menghadapi itu. Engkau tahu, singkat cerita, setelah itu seperti ada sebuah beban yang Tuhan angkat, saudara. Tuhan kasih saya sebuah lagu, yang setiap kali saya merasa down, saya nyanyikan lagu itu, saya dikasih kekuatan. Singkat cerita, Sharon lahir normal, tidak bercacat, tidak bercelah. Sekarang sudah umur 7 tahun, 8 tahun. Mujizat bukan? Mujizat, saudara. Mujizat. Cerita yang kedua yang saya mungkin belum pernah cerita. Anak kami yang ketiga lahir. Caleb Harvey. Laki, saudara. Ternyata membesarkan anak laki dan anak perempuan itu beda ya. Anak perempuan saya waktu usia 2 tahun, 3 tahun, kalau sudah makan, disuruh duduk depan TV, kemudian kasih kayak jelly atau ice cream gitu, sudah bisa sejam itu stay di situ. Kalau anak saya yang bontot ini Caleb, saudara, duduk di depan TV dikasih ice cream, begitu ice creamnya habis, udah belayang kemana? Nggak ngerti. Beda, saudara, membesarkan anak perempuan dan anak laki itu beda. Anyway, anak saya Caleb muncul, istri saya mengandung yang ketiga kalinya. Kita ke dokter yang sama, kan ini dokter profesional, dokter terkenal di Sydney. Kita kontrol bulan kedua, divonis yang sama. Zat besi dalam darah istri saya masih rendah. Ngomong yang sama, saudara. Waktu saya dengar itu, saya kayak kesambar geledek, saudara. Loh Tuhan, ini kan aku sudah ngalami yang sebelumnya. Kok harus mengulangi hal yang sama lagi? Kita tuh kadang, saudara, kalau tidak mengalami tekanan, aslinya tidak kelihatan. Tapi begitu mengalami tekanan, borok-boroknya kelihatan. Saya tuh bisa berpikir demikian loh. Tidak ngucap, hati yang ngomong. Tuhan, aku ini kan sudah memberikan segalanya buat Engkau. Aku sudah pelayanan korban banyak hal. Mengapa harus mengalami hal yang sama lagi? Tuh, aslinya metu. Sama, prosedur yang sama dilakukan all over again. Dokter kembali, ayo ingat-ingat, harus waspada. Nanti kamu harus jaga-jaga keuanganmu, waktumu. Sama. Nah, begitu ngerti masalah itu, karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya, saya menghadap ke Tuhan. Tuhan, aku tidak mau komplain kali ini, aku tidak mau sembarangan. Tapi Tuhan, aku percaya, kalau Sharon kau luputkan, Caleb pun kau bisa luputkan. Kemudian saya, setiap hari dengan istri, kita menghadap ke Tuhan. Kita tetap percaya, Tuhan Engkau pasti tolong. Tidak sengotot dulu tapi, ngototnya mulai berkurang. Bulan ketiga, bulan keempat, tidak terjadi apa-apa. Bulan kelima, tidak terjadi apa-apa. Saya batin itu apa ya? Saya batin, masa nggak tahu sih, batin tahu ya. Saya batin, Tuhan bu aku dikasih pengalaman seperti dulu. Dikasih bau-bauan mawar kayak, dikasih penglihatan kayak, dikasih lagu kayak yang buat aku kuat. Saya juga dikasih nubuatan kayak saya nunggu Tuhan berkata, nggak muncul-muncul saudara. Kita tuh kan orang Kristen sering gitu, cari Tuhan berkata. Tuhan, diem. Bulan ketiga, nggak ada apa-apa. Bulan keempat, baca firman doa, Tuhan sama sekali tidak pernah ngomong perihal Caleb. Sama sekali. Bulan kelima, diem.
bulan ke-6, suatu saat saya dan istri pergi keluar makan sama anak-anak. Saya pergi ke makan, kami duduk di sebuah meja di restoran itu. Kami pesan makanan, terus kemudian tidak lama setelah itu saudara, karena mejanya letaknya berdekatan, tiba-tiba di pintu masuk muncul satu keluarga, yang itu cukup mencuri perhatian saya. Bapaknya masuk, anaknya yang pertama masuk, kira-kira seusia Courtney pada saat itu, usia 8 tahunan lah, waktu itu ya 8-9 tahun. Kemudian maminya masuk, kemudian ada sebuah pemandangan yang membuat saya, anaknya yang kedua dan ketiga, yang kemungkinan besar itu kembar, itu didorong oleh kursi roda saudara. Mungkin masih sekitar usia 4 tahun. Kakinya tidak bertumbuh. Jadi kakinya itu premature, tidak bertumbuh, tangannya tidak bertumbuh. Jadi tidak bisa berjalan, tidak bisa gerak. Dan di kursi roda itu penuh selang kemana-mana. Saya menduga ada masalah dengan masalah pencernaannya mungkin. Waktu saya lihat itu, jadi mesin-mesin semua. Saya kaget. Saya berpikir, waduh Tuhan, kok bisa ada pemandangan seperti itu? Saya nggak tega saudara, terus terang. Kemudian keluarga ini duduk di meja seberang saya, dekat jaraknya. Mereka duduk, papahnya anaknya yang catat pertama, mamanya anak yang catat kedua, kemudian anak yang besar. Mereka pesan makanan. Tak perhatiin, saya sudah makan tapi saya nggak konsen makan. Tak liatin. Kemudian ada sebuah kejadian yang saya tidak akan pernah lupa. Mereka pesan makanan, makanannya sampai ke meja mereka. Karena duduknya berdekatan, saya bisa nguping. Papanya bilang, let's say grace, mari berdoa. Doanya apa tuh saya bisa kedengaran. Yang mereka lakukan saudara, papahnya reach out ke anaknya yang cacat yang pertama. Karena nggak ada tangan, dipegang pundaknya. Mamahnya pegangin yang satu, pokoknya semua gandengan tangan gitu loh. Kemudian papanya ngomong gini, ini saya bahasakan sendiri ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk makanan yang kau berikan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat keluarga kami. Dan saya masih ingat, in Jesus name we pray. Amen. Waktu saya dengar itu, saya seperti ditampar oleh Tuhan. Ini orang biasa saudara. Yang lihat, yang nonton, sudah bisa khotbah, sudah bisa pimpin pujian. Tapi reaksi saya, dibanding reaksi keluarga ini, jauh. Di situ sepertinya Tuhan ngomong ke saya, masih ada orang-orang di luar sana yang alami lebih berat dari engkau, tapi masih bisa mengucap syukur. Kamu Roy, kamu ngalami banyak, tapi aku kasih ujian sedikit. Memang mulutmu tidak komplain, tapi hatimu komplain. Kamu menuntut tanda, kamu menuntut mujizat. Sejak itu apa yang saya lakukan? Saya diem. Saya sama istri sepakat, mulai saat ini kalau datang ke Tuhan, jangan pernah singgung masalah Caleb. Itu sudah di tangan Tuhan. Tuhan, aku percaya, apapun keputusanmu, I'm happy with that. Apapun keputusanmu, aku mau setuju dengan engkau. Kalau sampai Caleb cacat, terima kasih Tuhan. Kalau sampai Caleb tidak cacat, terima kasih Tuhan. Sejak saat itu, sampai Caleb lahir, saya tidak pernah minta ke Tuhan tentang Caleb. Saya diem. Ya Tuhan, aku mengerti. Ini saatnya aku belajar berespon yang benar. Yang Tuhan pentingkan bukan pemenuhan jasmani, walaupun Tuhan peduli akan hal itu. Yang jauh lebih penting dari itu, batiniahmu. Di situ saya diukir hati saya untuk pegang teguh kepada kasih setia Tuhan, walaupun kondisi
bertolak belakang. Tuhan ajar saya, respon dari anak yang kedua dengan respon dari anak yang ketiga harus berbeda. Di situ saya ngerti, saya diajar Tuhan. Saya yang tadinya di bawah plang Gunung Bromo 100 km, saya diajar Tuhan, tinggalin, melangkah. Sepi, seakan-akan Tuhan diam. Tapi kejadian di depan mata saya itu nampar pipi saya, saudara. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, Bapa kau setia. Saudara, pada saat Tuhan menolong engkau dengan mujizatnya, itu kasih setia Tuhan, saudara. Tapi pada saat kau minta mujizat dan Tuhan seakan-akan diam, itu pun kasih setia Tuhan. Seorang bapa yang baik tidak akan selalu mengabulkan permintaan anaknya, saudara. Saya mau ajak pagi hari ini, mari belajar dewasa. Berjalan ke pertumbuhan kedewasaan sampai kesempurnaan, menjadi serupa dan segambar seperti Yesus. Jangan kecewa kalau Tuhan seakan-akan diam. Jangan kecewa kalau seakan-akan hidupmu ditekan. Itu pun kasih setia Tuhan, supaya Dia mau melihat anak-anaknya, batinnya bisa bertumbuh menjadi dewasa. Nanti di hari penghakiman, yang batiniah inilah yang kita persembahkan buat Tuhan. Yang tidak kelihatan inilah yang nanti kau persembahkan buat Tuhan. Amin, saudara. Mari nyanyikan sekali lagi. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab kau Allah yang setia. Dia kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Mari nyanyikan sekali lagi dengan segenap hatimu. Kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Aku perlu Sebab Kau setia.